Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqul hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa syarrul ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita akan terangkan sebagian pelajaran dari hadis Abu Waqid Al-Laythi. Itu ada belasan pelajaran yang perlu kita ambil ya. Banyak pelajaran yang berkaitan dengan masalah tauhid dan kesyirikan di situ. Pelajaran-pelajaran seputar tauhid dan kesyirikan. Untuk membedakan dua perkara itu bisa kita lihat dari hadis Abu Waqid Al-Laythi. Dan di sini ada faedah juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Boleh sebutkan di sini ada 3 faedah, 3 pelajaran dari hadis Abu Waqid Al-Laythi yang sudah kita baca ya. Di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis itu sudah kita terangkan ya, dari faedah pokoknya penjelasan bahwasanya di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada pepohonan ya, dalam bentuk mereka mencari berkah ya, dan iktikaf ini dari bentuk ibadah ya. Kapan dipalingkan kepada selain Allah maka dia adalah kesyirikan. Itu dari inti pembahasan dari hadis Abu Waqid Al-Laythi yang sudah kita terangkan. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran dalam hadis penjelasan dari keadaan para sahabat yang pergi berperang di perang Hunain ketika itu ya, di mana diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laythi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr. Dan kami baru masanya dari kekafiran, maksudnya mereka baru masuk Islam ya. Ini dari keadaan para sahabat yang pergi ke perang Hunain ya. Dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis ya, penjelasan bahwasanya i'tikaf itu dari bentuk ibadah, dari bentuk ibadah. Dan ibadah sudah diterangkan ya, tidak boleh dipalingkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis tentang bahaya kejahilan. Ini diterangkannya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dari bahaya kejahilan akan tauhid. Ya. Di sini kan para sahabat yang baru masuk Islam ini tentunya belum sempurna mereka belajar tauhid. Ya. Mereka melewati kaum musyrikin yang sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon bidara. Mereka kira itu adalah hal yang apa? Yang baik. Ya. Karena mereka belum sempurna mempelajari tauhid ketika itu. Sehingga mereka berucap
dari ucapan yang sudah kita terangkan itu ya, sudah kita baca dalam hadis. Nah, mereka minta kepada Rasulullah agar dibuatkan juga Dhatu Anwat sebagaimana mereka punya apa? Dhatu Anwat. Nah, ini dari bahaya kejahilan ya, akan tauhid. Ya. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis penjelasan bahwasanya ya, sifat-sifat yang buruk yang ada pada manusia sebelum dia kenal kebaikan itu kadang muncul ya, kadang bisa muncul ya. Ya kayak di sini kan, ini para sahabat baru masuk Islam di perang Hunain ini ya. Nah, dulunya kan mereka pelaku kesyirikan juga. Pelaku apa? Kesyirikan. Nah, kebiasaan itu belum hilang. Mereka masuk Islam dan mereka belum sempurna dalam mempelajari tauhid, terbawa ya dalam kehidupan. Jadi orang yang terbiasa dalam kejelekan, apakah itu kesyirikan atau bid'ah, dosa dan maksiat, ketika dia kenal kebaikan misalnya atau kenal dakwah, itu kadang kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu masih sering muncul. Masih sering apa? Muncul. Contoh misalnya ya, anggaplah kita lihat dari dosa dan maksiat ya. Ini bukan yang di hadis. Misalnya kalau dia suka berbohong, suka berdusta. Ya. Kebiasaannya memang sebelum kenal dakwah, kenal Islam, dia suka berdusta. Nah, pas kenal dakwah, itu kadang masih terbawa itu sifat itu. Ya. Masih terbawa kadang di sebagian pembicaraannya. Oleh karena itu dia harus banyak-banyak diperbaiki dirinya. Perbaiki apa? Dirinya. Ya. Sama juga dengan masalah-masalah bid'ah misalnya. Mungkin dulunya dia pelaku bid'ah, kenal salaf, kenal dakwah yang benar. Nah, kadang ada sebagian bid'ah itu masih melekat. Ya. Sama dia kadang. Itu terlihat ya di tokoh-tokoh ahli bid'ah yang ada di masa dahulu. Ya. Masih terbawa kadang dari debu-debu bid'ah itu. Ya. Sama juga kesyirikan seperti itu. Ya. Jadi kalau dia tidak perbaiki dirinya dengan bagus, lebih giat lagi dalam belajar, itu kadang akan terbawa dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi dalam kehidupan. Ya, dipahami ya. Nah, tapi dan sini juga dari pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, ya, dari bahaya tasyabuh kepada orang-orang kafir. Ya, tasyabuh kepada orang-orang kafir. Nah, ya, di sini kan dia lihat kaum musyrikin lagi gantung-gantung apa? Pedang di bawah pohon bidara. Ini sahabat yang mau pergi perang Hunain ingin ikut juga seperti itu. Ya, tasyabuh kepada orang-orang kafir dari hal yang diharamkan ya. Bisa kadang memasukkan dalam kekafiran. Ya, bisa kadang membawa kepada apa? Kekafiran. Dan hadis dalam masalah ini kan sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan masuk dari golongan tersebut. Dari golongan kaum tersebut. Dipahami ya? Banyak bentuk-bentuk tasyabuh, penyerupaan. Tapi ingatnya namanya tasyabuh itu dia bentuk penyerupaan yang memang di situ ciri khasnya orang kafir. Ciri khasnya orang apa? Orang kafir. Kapan ditiru di situ? Nah, itu bisa masuk dari hal yang apa? Yang diharamkan. Bukan hal yang sudah tersebar. Misalnya kan, HP ini kita pakai HP misalnya. Siapa yang buat ini HP? Hah? Orang kafir kan? Siapa yang buat YouTube? Hah? Orang Yahudi. Kan begitu. Ya, tapi ini sudah tersebar, bukan lagi ciri khasnya mereka,
digunakan oleh semua orang, maka itu bukan apa? Tasyabbuh. Ya. Orang kafir makan, antum juga makan. Tasyabbuh? Hah? Yang dosa hidup kalau begitu kan? Ya. Nah, itu tasyabbuh itu diperhatikan di situ ya. Pada ciri khas orang kafir itu. Kayak tadi kan di sini. Ciri khas mereka dia gantung-gantung apa? Pedang, senjata di pohon bidara cari berkah. Itu kan ciri khasnya orang kafir. Nah, jangan ditiru. Dipahami ya? Tapi kalau dia kebiasaannya sudah tersebar, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sepanjang tidak ada pelanggaran di situ. Ya. Sama dengan perayaan-perayaan. Ya. Apalagi ini akhir-akhir tahun ya. Perayaan tahun baru. Ya. Perayaan-perayaan yang lain. Itu kan ciri khasnya mereka. Ya. Yang merayakan itu adalah orang-orang non-muslim. Yang kapan orang Islam dia ikut-ikut juga merayakan, ya, maka dia masuk dari golongan mereka. Ya. Masuk dari golongan apa? Mereka. Dipahami ya? Baik. Makin dari tasyabbuh ya, diingat tadi pada ciri khas mereka dari hal yang belum tersebar. Ya. Masuk dari hal yang diharamkan. Kalau sudah tersebar tidak ada masalah. Sepanjang dari hal yang tidak diharamkan dalam agama kita. Ya. Sama sekarang orang pakai jas. Kalau jas dahulu itu kan dari orang kafir awalnya. Tapi karena dia sudah tersebar, dipakai oleh seluruh lapisan manusia, ya, maka itu tidak lagi berhukumnya apa? Tasyabbuh. Dipahami ya? Jadi diingat ya itu ukuran tasyabbuh di situ. Ya. Nah. Pada ciri khas mereka. Pada ciri khas mereka itu yang diharamkan. Baik. Jadi padanya ada penjelasan bahaya dari apa? Tasyabbuh kepada orang-orang kafir, menyerupai orang kafir. Ya. Terutama pada ciri khas yang sudah diterangkan dari itu. Itu dari ukuran tasyabbuh. Yang ketujuh dari faedah hadis bisa ditambah juga. Di sini penjelasan dari haramnya mencari berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ya. Mencari berkah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu dari Allah. Di antara nama Allah yaitu apa? Tabarak, yang maha berkah. Ya, yang maha berkah. Ya. Adapun kalau dia mencari kepada makhluk, itu dilihat bagaimana dari bentuk dia mencarinya. Ya. Kalau hal itu ada dalilnya, seperti sahabat ya, dia bertabarruk mencari berkah, ya, diharapkan berkah dari Allah, tapi dia bertabarruk dengan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan rambut beliau, dengan keringat beliau, itu tidak ada masalah. Tapi sepanjang Nabi sudah wafat, maka tidak ada dari sahabat yang yang bertabarruk dengan sahabat yang lain misalnya. Dipahami ya? Jadi kalau dia mencari berkah kepada selain Allah, dilihat di situ. Kalau selain Allah itu ada dalil yang menjelaskan akan bolehnya, maka tidak ada masalah. Ya. Seperti misalnya dia mencari berkah dengan minum air apa? Zam-zam. Apa hukumnya? Tidak ada masalah, boleh. Karena Nabi kan sudah terangkan air zam-zam itu ya sesuai dengan niat orang yang yang meminumnya. Dia niatkan apa di situ? Kebaikan. Dia mencari berkah di masjid, dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Tidak ada masalah kan? Ya, banyak dalil dalam masalah ini. Ya. Mencari berkah di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang mulia, tidak ada masalah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mulia misalnya. Ya. Itu kan diberkahi. Sebagian tempat dengan sebagian yang lainnya beda. Dipahami ya? Salat di Masjidil Haram itu kan diterangkan dalam hadis. Itu perbandingannya bagaimana? 100.000
kali lipat dengan salat di tempat yang lain di luar apa? Masjidil Haram. Kan begitu. Dipahami ya? Jadi itu berkah. Kadang terdapat pada sebagian makhluk, sebagian daerah, ya sebagian tempat. Ya, kalau ada dalilnya tidak ada masalah. Kita apa? Mencari kebaikan di situ. Tapi kalau pada perkara-perkara yang diharamkan seperti ini tadi ya, masuk kepada kesyirikan, akhirnya jelas dari hal yang diharamkan dalam agama kita. Baik. Walaupun sudah kita rinci kemarin ya, ada rincian dari Syekh Shalih Fauzan ya, masalah mencari berkah kepada apa? Pada pohon itu kan, yang seperti diterangkan di sini. Kalau dia mengharapkan berkah dari pohon itu secara langsung, memang maksudnya kepada pohon itu, ya, tidak ada lagi Allah di situ, ya, maka hukumnya apa? Syirik akbar. Ya. Tapi kalau misalnya diharapkan berkah dari Allah, tapi dia pakai perantaraan, ya, pohon seperti yang dipakai misalnya atau apa, ya, maka ini hukumnya apa? Syirik asghar. Dijadikan sebab yang bukan sebab. Dipahami ya? Jadikan sebab yang bukan apa? Sebab. Sama dengan jimat. Ya. Orang pasang jimat. Kalau dia keyakinannya jimat ini yang memberikan manfaat, menolak bahaya secara langsung, tidak ada lagi Allah di situ, maka hukumnya apa? Syirik akbar. Tapi kalau dia yakini manfaat dari Allah, yang menolak bahaya dari Allah, tapi jimat ini hanya dipakai saja sebagai sebab, itu hukumnya apa? Syirik asghar. Paham ya? Itu rincian dalam masalah itu ya. Ya. Itu diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Masalah mencari berkat dari itu kepada pohon. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran ini yang ke-8 ya. Ya. Nah, di sini diterangkan kepada kita kewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Ini dari hadis penjelasan juga dari kewajiban mempelajari ilmu agama. Ya, di sini diterangkan ya, perhatikan. Para sahabat mau pergi berperang tapi belum lengkap dari ilmu yang mereka pelajari dari tauhid, itu hampir jatuh kepada kesyirikan. Hampir ya. Karena di sini kan mereka tidak dikafirkan. Mereka baru mau melakukan, baru berkata, buatkan kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya apa? Dzatu Anwat. Nabi langsung ingkari mereka. Ya. Jadi di sini ada pelajaran ya, bahwasanya terdapat padanya kewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Dan orang belajar itu tidak ada batasnya. Tidak ada pensiunnya. Kalau pensiun ya, tidak ada orang pensiun belajar agama itu. Ya. Orang belajar sampai mati. Ya. Imam Ahmad itu di masa tuanya sudah bajunya belepotan dengan tinta. Ditanya oleh muridnya, ya, sampai kapan bersama tinta? Ya, menulis, ya, belajar, mengajar. Ya, kata beliau rahimahullah taala, ma'al mihbara ilal maqbara, bersama tinta sampai di kuburan. Ya, bersama tinta sampai di mana? Sampai di kuburan. Itu orang belajar seperti itu. Ya, jangan tertipu dengan apa? Tipu daya syaitan ya. Syaitan itu banyak tipu dayanya. Ya. Misi utamanya kan dia palingkan manusia dari mempelajari ilmu agama. Itu yang paling pokok dia lakukan. Karena kapan orang sudah tidak belajar, akan banyak kejelekan dia akan perbuat. Ya, dari dosa dan maksiat, bid'ah, kesyirikan. Nah, itu bisa sampai ke situ kadang. Kalau dia tidak apa? Belajar. Dipahami ya? Dan jangan merasa aman. Oh, saya sudah kenal dakwah, saya sudah jadi ikhwah. Kalau bahasa lainnya ya. Kalau untuk perempuan saya sudah jadi akhwat, sudah pakai cadar, ya, sudah pakai jubah kalau dia laki-laki. Tapi malas belajar, ya, malas belajar agama. Ini berbahaya ya. Ya, syaitan kadang masuk di situ. Ya, dia bisikan hal-hal yang jelek
sehingga dia berpaling dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan sahabat ini. Sudah jadi sahabat Nabi ini. Ya. Tapi masih bisa jatuh kepada apa? Hal yang membahayakan. Kalau Nabi tidak larang mereka, bisa mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat. Ya, dipahami ya? Baik. Mungkin dari pelajaran yang hendaknya diingat ya dalam masalah ini. Yang kesembilan dari pelajaran dari hadis ini juga penjelasan bahwasanya kewajiban untuk menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Ya. Di sini dari pelajaran juga kewajiban menutup segala pintu yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Perhatikan ketika Nabi dengar sahabat ini ingin dibuatkan tatu anwat, pohon bidara yang punya gantungan-gantungan seperti itu, ya. Nabi langsung ingkari. Ya. Nabi langsung apa? Mengingkarinya. Beliau bertakbir di hadisnya itu kan, Allahu Akbar. Ya. Innaha sunan. Ini adalah jalan-jalan. Ya. Nabi ingkari. Dipahami ya? Jadi padanya ada kewajiban untuk menutup ya segala pintu yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Nah, dan juga padanya dari hadis ini juga diterangkan kepada kita tadi ya, mirip kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Kewajiban untuk mengingkari apa? Kemungkaran. Ya. Tapi ini disesuaikan dengan tingkatan-tingkatannya ya. Di sini kan Nabi SAW, beliau sebagai Nabi, ya, kepala negara, ya, maka beliau bisa merubah kemungkaran dengan apa? Dengan tangannya, dengan lisannya, gitu kan? Jadi kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan merubah kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan lisan juga, maka dia rubah dengan apa? Dengan hatinya, dia ingkari dalam hati. Ya, yang jelas dia harus diingkari. Jangan hanya dilihat-lihat saja, ya, tapi diingkari kemungkaran itu. Ya, ini kan diterangkan dalam hadis. Ya, dalam tingkatan-tingkatan tadi itu. Baik. Ini pelajaran yang keberapa ini? Yang ke-11 ya. Bolehnya bertakbir, ya, untuk mengingkari suatu kemungkaran. Ini kan Nabi bertakbir. Jadi takbir itu banyak fungsinya ya. Ya. Bukan hanya untuk digunakan untuk hal yang baik misalnya kan. Ya, tapi dia kadang bisa digunakan untuk mengingkari hal yang jelek. Mengingkari hal yang apa? Yang jelek. Itu takbir. Baik. Dan sini juga dari pelajaran kepada kita, kata para ulama, bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Si Nabi kan bersumpah di sini, walladzi nafsi biyadi. Ya, demi yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Ya, demi Allah. Boleh bersumpah untuk menegaskan suatu perkara ya, walaupun tidak diminta untuk apa? Untuk bersumpah. Di sini juga dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis, menjelaskan bahasanya niat yang baik itu tidak cukup ya. Nah, niat yang baik itu tidak cukup. Ya. Di sini kan dimaklum ya, niatnya para sahabat ini kan untuk apa? Mencari kebaikan. Dia lihat orang-orang musyrikin gantung-gantung senjata di pohon bidara, mereka juga ingin seperti itu, ingin diberkahi. Ya. Tapi salah dari perbuatannya, bisa masuk kepada apa? Kepada kesyirikan. Dipahami ya? Ini sudah kita bahas di pembahasan masalah ibadah ya. Ibadah itu kan diterima dengan berapa syarat? Dengan 3 syarat kan? Yang pertama apa? Dia harus punya tauhid. Ya. Yang kedua, dia punya keikhlasan, itu niat yang baik tadi itu. Yang ketiga, dia harus mencontoh, ada tuntunan dalam agama kan, dari ibadah yang dia lakukan. Ya, tidak cukup hanya niat saja. Orang-orang musyrikin di masa dahulu kala itu apa? Bersedekah. Nah,
Lihat orang-orang kafir itu kadang bersedekah, niatnya kadang bagus, tapi ketika dia kafir tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi dari terhalangnya nafkah-nafkah mereka itu, infak-infak mereka, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Jadi adanya kekafiran, kesyirikan itu dari penghalang. Tidak cukup niat yang bagus. Ya, dipahami ya? Harus ada tauhid, ada keislaman. Ya, digabungkan tiga perkara tadi itu agar dia bisa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, makanya dari sebagian dari faedah-faedah yang bisa dijelaskan ya dari hadis yang telah kita terangkan. Dan di sini diperhatikan Nabi SAW ya. Ini di kondisi mau pergi berperang ini. Tapi Nabi tegas. Ya. Jangan sampai mereka berperang di jalan Allah masih membawa apa? Kesyirikan. Dibersihkan tauhidnya. Ya. Dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar murni tauhid itu. Ya. Karena seorang ketika dia beribadah, ya, jihad itu kan dari ibadah. Itu harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari kesyirikan dalam masalah ini. Baik, mungkin dari sebagian faedah-faedah bisa diterangkan dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini. Baik. Banyak dari faedah yang lainnya kalau ingin dibahas, tapi kita tidak bahas semua ya dalam pelajaran ini. Baik. Jam berapa sekarang? Jam 7 ya. Sudah waktu sedikit kita baca dari kaidah yang keempat. Nah, lihat di matanya ya. Kita baca. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jadi halaman terakhir ya dari pembahasan kita. Nah, ini tentang masalah perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa sekarang. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun. Dicetakan yang lain daiman. Ya, fir rakha'i wa syiddah. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Nah, ini perhatikan ya. Ini kaidah yang terakhir, yang keempat. Kaidah yang keempat kata beliau, sesungguhnya musyrikin di zaman kita, di zaman kami kata Syekh, itu ya aghladu syirkan minal awwalin. Ya. Kesyirikan mereka itu lebih parah daripada kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Boleh terangkan di antara sisinya. Ya. Karena kenapa? Ya. Karena kaum musyrikin di masa dahulu itu mereka berbuat kesyirikan dalam keadaan apa? Di waktu lapang saja. Ya. Dan mereka mengikhlaskan ibadah itu di waktu apa? Di waktu bahaya, di waktu genting, di waktu susah. Itu ciri kaum musyrikin di masa dahulu kala. Kalau tenang, aman, tentram, lagi lapang, mereka berbuat apa? Kesyirikan. Tapi kalau di waktu susah, di waktu bahaya, di waktu genting, ya, mereka langsung ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau musyrik di zaman kita kata beliau, ya, itu kesyirikan mereka terus menerus, ya, dalam keadaan lapang walaupun apa, genting atau susah. Dalilnya apa? Beliau bawakan dalil di sini ya. Ini dari keunikan beliau rahimahullah taala ya. Beliau selalu bicara itu bukan dari pikirannya, selalu ada dasarnya. Ini dari pendidikan ya, dalam mengajarkan ilmu agama, bicara dengan dalil. Ya.
Jadi dasarnya apa? Beliau katakan seperti itu, beliau bacakan ayat. Nah, dari kondisi keadaan orang musyrik di masa dahulu kala. Ya, beliau bawakan ayat di surah Al-Ankabut ayat 65 di sini ya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Ya. Jika mereka menaiki perahu, ya, kapal, ya, mengarungi lautan, kata Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, ya, dalam keadaan apa? Ikhlas. Ikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya. Tatkala dia, maksudnya Allah di situ, menyelamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Ya, maka seketika itu mereka kembali berbuat apa? Kesyirikan. Itu perbedaannya ya. Diperhatikan sini. Ini satu sisi perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa Syekh ketika itu ya. Dan ini mirip dengan kaum musyrikin di masa sekarang. Ya. Kalau musyrik di masa dahulu kala itu kesyirikan mereka berbuat kesyirikan di masa lapang saja. Ya, di masa tenang, tentram, aman, ya. Ketika di waktu susah, genting, hilang semua yang mereka ibadahi. Ya. Ini dikisahkan ya oleh anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Ya. Ikrimah sahabat ya. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Ayahnya orang kafir, tokoh pentolan orang kafir, dimaklumi kan? Tapi anaknya adalah sahabat Nabi SAW. Diceritakan ketika itu, ketika mereka naik perahu, ya, di lautan, terjadi ombak, ya, gelombang yang sangat tinggi. Apa kata mereka ketika itu? Orang-orang musyrik di perahu itu, ya, kata mereka, ikhlaskan ibadah kalian langsung kepada Allah. Hilang semua yang mereka sembah itu, Lata wal Uzza, mana, hilang semuanya. Apa kata Ikrimah ketika itu? Ya, kata Ikrimah, andai kata kami selamat, ya, di waktu genting ini, maka aku akan masuk Islam. Ya, aku akan masuk Islam. Ya. Artinya kalau mereka diselamatkan oleh Allah di lautan, maka tentunya di daratan juga Allah juga yang memberikan keselamatan kepada mereka. Ya. Jangan dibedakan di situ ya. Nanti ketika genting baru beribadah kepada Allah, di masa lapang baru Baru ya berbuat kesyirikan lagi. Nah, ternyata mereka selamat di waktu itu. Langsung dia pergi kepada Nabi SAW. Diserahkan tangannya untuk masuk Islam. Ya, itu diceritakan langsung ya oleh Ikrimah, anak Abu Jahal tadi itu. Dari kondisi kaum musyrikin di masa dahulu. Kalau sekarang itu beda. Ya. Justru ketika terjadi musibah, sudah genting, sudah bahaya, semakin parah kesyirikannya. Semakin parah kesyirikannya. Ya, itu terlihat ya. Mau buktikan, antum coba lihat dulu waktu kisah itu meletusnya gunung di Jogja itu, yang ada penunggunya siapa itu? Ya, ya. Ini sudah keluar laharnya ini. Bukan dia beribadah langsung kepada Allah, minta agar Allah selamatkan mereka, tidak. Tapi malah bertambah kesyirikan di situ. Ya, makin dia mohon kepada penunggu gunung itu, ya, pawangnya untuk ditahan itu meletusnya gunung tersebut. Dipahami ya? Itu contoh ya di antara contoh yang sangat banyak ya dalam masalah ini. Ya. Ketika mereka dalam kondisi genting, itu semakin parah kesyirikannya. Ya. Semakin parah kesyirikannya. Beda dengan kaum musyrikin di masa dahulu kala. Ya. Beda dengan kaum musyrikin di masa dahulu kala. Baik. Maka ini diantara dari satu perbedaan ya. Nanti berikutnya kita akan terangkan insyaallah lagi dari sisi-sisi yang lain. Jadi kesimpulan dari kaidah yang keempat ini,
beliau ingin terangkan kepada kita di sini apa? Dari perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Ya, intinya tadi itu kesyirikan kaum musyrikin di masa sekarang itu lebih parah daripada kesyirikannya kaum musyrikin di masa dahulu. Sudah kita lewati di kaidah pertama kan? Sudah kita lewati kan kaidah pertama. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu itu mereka paham apa? Kalimat apa? La ilaha illallah kan? Ya, ketika Nabi suruh mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka langsung paham. Ya, aja'alal alihata ilahan wahidah. Ya, apakah dia ini ingin menjadikan yang disembah itu hanya satu saja? Kan begitu. Itu kaum musyrikin di masa dahulu. Mereka paham betul kalimat la ilaha illallah. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang itu tidak paham kalimat la ilaha illallah. Coba tanya mereka apa itu arti la ilaha illallah. Paling mereka bilang tiada Tuhan selain Allah. Itu bukan mana la ilaha illallah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Ya. Tidak ada yang berrezeki selain Allah. Itu bukan dari mana la ilaha illallah. Itu juga di antara perbedaan ya. Dari perbedaan kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa sekarang. Ya. Itu di kaidah yang pertama sudah kita bisa bedakan juga di situ. Ya, nanti kita akan uraikan lagi insyaallah taala dari sisi-sisi yang lain. Kita lihat dari kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga itu ada dari uraian-uraian perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Ini agak panjang ya. Nanti kita akan bahas di sesi yang terakhir insyaallah taala di pembahasan buku ini. Baik. Ya sudah azan ya. Kita akhiri majelisnya. Mungkin ada kekurangan. Baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.